Om Swastiastu, salam sejahtera adik-adik dan para sahabat di tanah air. Kita berjumpa dalam kisah inspirasi. Kali ini diambil dari sebuah kitab Chandogya Upanishad yang mengisahkan seorang anak bernama Satyakama Jabala. Dikisahkan Satyakama Jabala terlahir di keluarga miskin. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah kampung terpencil. Sehari-hari ia bekerja menjadi seorang pekerja kasar, membersihkan kotoran sapi, menjadi kuli panggul, itulah kesehariannya. Hal unik yang dimiliki oleh anak ini, ia memiliki rasa yang ingin tahu sangat tinggi. Dia gemar belajar dan selalu bertanya dan membuat sang ibu kerepotan setiap hari. Suatu ketika, ia tidak puas dengan semua penjelasan yang dari sang ibu tentang mengapa semua ciptaan ini terjadi. Dari manakah energi yang menghidupi kita semua ini berasal, dan kemanakah sang jiwa pergi tatkala tubuh ini hancur. Maka ia memutuskan untuk mencari seorang guru. Beberapa waktu kemudian, kampung di mana ia tinggal diberkahi dengan kedatangan seorang guru agung, guru ternama, yang sedang melakukan perjalanan ditemani para muridnya dan para pengikutnya. Mendengar berita baik ini, sang Satyakama kemudian meninggalkan pekerjaannya dan bergegas menjumpai sang guru. Di sana ia berlutut, kemudian memohon dijadikan murid. Sang guru kemudian bertanya asal-usul daripada sang Satyakama. Tanpa ragu, tanpa malu, Satyakama menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui nama ayah dan keberadaan ayahnya. Nama yang ia pakai, nama gotranya Jabala, diambil dari nama ibundanya. Dan tatkala ibundanya ditanya tentang asal-usul nama dan keberadaan ayahnya, sang ibu pun tidak mengetahuinya. Mendengar penuturan ini, sang guru tersentuh dan ia kemudian menerima sang Satyakama menjadi muridnya. Memerintahkan ia untuk membawa ranting-ranting kering kecil yang akan dijadikan sebagai media upacara inisiasi. Samida juga melambangkan seorang murid yang siap untuk selalu menjalani tugas dan kewajibannya dengan ikhlas dan siap dibakar oleh api ilmu pengetahuan kapanpun dan dimanapun. Mendengar berita baik itu, ia segera berlari ke hutan mencari Samida. Nah, setelah sang Satyakama berlalu, para murid dan para pengikut yang sedari tadi keheranan menyaksikan peristiwa itu, karena begitu banyak anak-anak muda datang berguru kepada sang guru agung, ditolaknya. Sebagian dari mereka adalah putra-putra orang-orang ternama, putra-putra para pejabat. Namun hari ini seorang anak dengan pakaian sangat super sederhana, kemudian dengan tanpa asal-usul yang jelas, malah diterima menjadi muridnya. Salah satu dari mereka kemudian mengajukan pertanyaan, dan sang guru menjawab sambil tersenyum. Beliau berkata, "Anak-anakku semua, anak muda tadi memiliki pilihan untuk menyembunyikan identitasnya atau membohongi kita. Tetapi itu tidak ia lakukan. Ia malah bercerita dengan tenang, penuh dengan percaya diri, tanpa rasa malu, tanpa rasa ragu. Ia ceritakan seluruh kisah hidupnya dengan penuh kejujuran. Inilah merupakan kualitas seorang murid sejati yang berhak untuk mempelajari ajaran-ajaran suci." Kemudian Satyakama datang membawa ranting-ranting kering kecil. Ia kemudian diajak menuju ashram Guru Kukula di mana gurunya berada. Di situ kemudian dia diinisiasi, dan setelah proses inisiasi, ia diajak ke Gosala, tempat sapi-sapi itu berada. Ia diberikan 400 ekor sapi untuk dirawat, dan tidak boleh kembali ke ashram sebelum sapi itu berjumlah 1000 ekor. Dan mendengar tugas ini, ia sangat bahagia, kemudian berlutut dan mohon diberkati. Sang guru kemudian memberkatinya dan mendoakan sang murid agar ia sukses menjalankan tugasnya. Kemudian sang Satyakama pergi ke tengah hutan, mengembalakan sapi-sapinya. Setiap hari ia bekerja dengan tekun, penuh keikhlasan. Merawat sapi-sapi itu, mengobati sapi-sapi yang sakit, menolong yang jatuh ke lubang,
melindungi mereka dari gangguan binatang buas. Hari demi hari berlalu, bulan demi bulan berlalu, tahun demi tahun berlalu. Ia tetap tekun merawat sang sapi-sapi. Hingga suatu ketika, salah seekor sapinya datang menghampiri Satyakama dan berkata, "Wahai Satyakama, waktunya telah tiba bagi kita untuk kembali ke ashram. Karena jumlah kami telah mencapai 1.000 ekor. Dan mendengar berita ini, ia sangat gembira dan berdiri. Kemudian dihitungnya semua sapi-sapinya. Dan ternyata setelah ia hitung, benar mereka telah berjumlah 1.000 ekor. Dan sebelum sang sapi itu pergi, ia kemudian berkata, "Satyakama, kami sangat berbahagia dengan segala perlakuanmu selama ini. Oleh karena itu, saya akan berbagi ilmu, aspek dari kesadaran yang maha tinggi. Seluruh yang ada yang bisa kamu lihat di 4 arah penjuru mata angin, timur, barat, selatan, utara. Semua itu adalah manifestasi dari kesadaran yang maha agung. Dan nanti Sang Agni akan menyampaikan kepadamu aspek kedua daripada kesadaran yang agung." Mendengar hal ini, ia sangat bahagia dan berterima kasih. Kemudian semalaman ia memeditasikan, merenungkan semua ilmu yang ia dapatkan hari itu. Keesokan harinya, pagi-pagi buta ia berangkat menuju tempat di mana gurunya berada. Namun karena jaraknya jauh, ia kemudian kemalaman di jalan dan terpaksa bermalam di jalan. Dia kemudian membuat api unggun, mengaturkan ranting-ranting kering kecil kepada Sang Agni. Dan tiba-tiba Sang Agni muncul di hadapannya dan berkata, "Wahai Satyakama, saya sangat puas dan bahagia menerima persembahanmu setiap malam. Oleh karena itu, saya akan ajarkan kamu salah satu aspek dari kesadaran yang maha tinggi, bahwa apa yang kamu lihat, bumi di mana kamu berada, bulan, matahari, bintang-bintang, alam-alam antariksa, semua ini adalah manifestasi dari kesadaran yang maha agung, Brahman itu sendiri, Tuhan yang Maha Esa." Mendengar hal ini, ia sangat bahagia. Dia kemudian berterima kasih dan semalaman ia memeditasikan semua ilmu itu. Dan sebelum pergi, Sang Agni kemudian menyampaikan bahwa Sang Angsa akan datang untuk menyampaikan aspek ketiga dari kesadaran yang maha tinggi. Keesokan harinya, kembali ia melanjutkan perjalanan menuju ashram di mana sang guru berada. Kemudian di situ ternyata ia kemalaman lagi, sehingga ia terpaksa bermalam di jalan. Dan tatkala ia membuat api unggun, kemudian dari angkasa Sang Angsa datang dan hinggap di sebelahnya. Kemudian Sang Angsa menyampaikan bahwa api di hadapannya, segala cahaya, cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya bintang-bintang, dan segala yang menerangi, cahaya petir, semua itu adalah aspek daripada manifestasi keberadaan Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa atau kesadaran yang maha agung. Dan dia juga menyampaikan bahwa nanti burung magu akan datang menyampaikan aspek keempat daripada kesadaran yang maha tinggi. Satyakama sangat berbahagia dan berterima kasih mendengar semua itu. Dia kemudian berlutut dan tiada lupa semalaman ia merenungkan dan memeditasikan semua pelajaran yang ia terima hari itu. Keesokan harinya kembali ia melanjutkan perjalanan. Namun sayang, ia harus bermalam lagi di jalan. Dan tatkala ia membuat api unggun, sang burung magu atau burung penyelam, atau juga kadang-kadang disebut burung, ada yang menyebut burung gagak, kemudian menyampaikan aspek keempat daripada Sang Brahman, yaitu bahwa energi yang menghidupi manusia, yang melingkupi alam semesta dan seluruh kehidupan ini, dan semua hal yang bisa dideteksi oleh panca indera, yang semua terpikirkan, semua bentuk-bentuk perasaan, semua itu adalah manifestasi dari kesadaran yang maha agung. Mendengar hal ini ia sangat bahagia dan berterima kasih. Kemudian tiada lupa ia semalaman merenungkan dan memeditasikan pengetahuan itu. Dan keesokan harinya ia melanjutkan kembali perjalanan menuju ashram.
Dan menjelang makan siang, ia sampai di ashram. Sang guru sangat berbahagia menerimanya. Kemudian mereka berpelukan. Ada hal yang unik yang dilihat dari sang murid. Ada cahaya yang sangat terang memancar dari seluruh tubuhnya, seperti halnya seseorang yang telah mencapai realisasi diri atau mencapai pencerahan. Melihat bahasa tubuh sang guru, Satyakama kemudian menjelaskan bahwa semua pengalaman yang ia alami di hutan. Namun kemudian ia bertanya kepada sang guru untuk memastikan apakah semua ilmu dan pengalamannya itu adalah autentik atau asli, bukan halusinasi atau hal-hal yang palsu. Kemudian mereka berdua duduk berbincang-bincang. Sang guru kemudian memastikan bahwa pengalaman itu adalah asli, dan kini ia telah memiliki pengetahuan yang selevel, setingkat dengan sang guru. Dan sang guru kemudian mengizinkannya ia untuk pergi kemanapun ia mau untuk menyebarkan dan mengajarkan ilmu-ilmu yang telah ia miliki. Demikianlah saudaraku dan adik-adikku semua, Satyakama, seorang anak miskin, mampu meraih cita-citanya dan sukses menjalani hidupnya. Ini bermakna bahwa sukses bukan dibatasi oleh status sosial, oleh tingkat pendidikan, oleh kelahiran atau keluarga, tapi ketulusannya, ketekunannya, keyakinannya, dan baktinya kepada guru menjadi pembuka ia untuk meraih sukses. Ini pula bermakna bahwa 400 ekor sapi itu, sapi dalam bahasa Sanskrit juga bermakna go, yang juga berarti dayan, yang bermakna pengetahuan. Jadi ia menerima pengetahuan atau srawana dari sang guru berupa 400 ilmu yang tidak semuanya sempurna. Dan dia pun kemudian merenungkan, mengaplikasikannya, kemudian mengembangkan ilmu itu, sehingga dari 400 ilmu itu mencapai 1000. Ini ia mengalami yang disebut dengan manana. Kemudian pengalaman itu telah menjadi miliknya, kasih sayang, kejujuran, semua hal-hal kebaikan telah menyatu dengan dirinya. Dan ia telah mencapai tingkat yang disebut dengan Wididhyasana. Jadi dia melewati 3 tahapan dalam pembelajaran. Dan demikianlah saudaraku semua, bahwa hak setiap orang untuk meraih sukses. Dan semoga saudaraku semua dan adik-adikku berhasil meraih cita-cita yang kalian inginkan. Dan dari tengah gurun pasir, saya doakan semoga kalian semua sukses, selamat, dan rahayu. Om Santi, Santi, Santi Om. Sampai berjumpa di kisah inspirasi berikutnya.